Shalom Tiberias. Tepuk tangan yang dahsyat buat Raja kita yang lahir bagi setiap kita. Ada dalam Bapak Ibu dan saya memerintah dalam setiap hidup kita, dalam setiap musim kehidupan kita. Kita mau terus andalkan Tuhan, amin. Karena kita percaya janji Tuhan iya dan amin bagi Bapak Ibu yang terus mengandalkan Tuhan, menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus, diurapi dengan minyak. Kita percaya di akhir zaman kita menang atas tantangan, menang atas penyakit, menang atas setiap kutuk dosa, amin. Yang bangga sama Tuhan, tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus. Sama-sama kita boleh satukan hati kita, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Kita akan menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Sejenak Bapak Ibu sore hari ini, di tempat ini, dimanapun Bapak Ibu menyembah, bawa syukur Bapak Ibu, bawa doa Bapak Ibu. Engkaulah pengharapan kami Tuhan Yesus, Engkaulah gunung batu setiap kami. Kami bersyukur kami boleh ditebus dengan darah-Mu yang mahal. Kami percaya hidup kami yang lama Engkau telah bayar di atas kayu salib. Kami terima hidup yang baru, hidup yang penuh dengan kemenangan. Sekalipun di tengah tantangan, sekalipun di tengah badai, orang percaya, orang yang mengandalkan Tuhan tidak akan pernah dipermalukan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pakai setiap hidup kami lebih lagi untuk kami boleh menjadi alat kemuliaan-Mu Tuhan. Sebelum kami menyembah, kami memuji-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, darah-Mu yang kudus telah menyucikan, telah menguduskan, telah melayakan, telah mengampuni setiap kami. Untuk kami boleh bersama-sama menyembah-Mu, memuji-Mu, menikmati hadirat-Mu yang kudus. Maka doa kami Tuhan, dalam hadirat-Mu ada kemenangan, ada jawaban doa, ada pemulihan. Yang sakit pasti disembuhkan, yang kekurangan diberkati, yang butuh jalan keluar terima pengharapan, terima kelepasan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami ucap dekat buat gereja kami, gereja Tiberias terus Tuhan sayangi. Kami ucap dekat buat gembala kami, Ibu Pendeta Daphnia Tipariaji disayang Tuhan. Kami ucap dekat buat Natal Tiberias Sabtu 6 Desember berhasil, sukses, penuh dengan kemuliaan Tuhan. Ini hidup kami Tuhan, ini pengagungan kami. Kami bawa hati setiap kami bagi Raja kami yang telah berkorban menggantikan setiap kami, yang mengucap syukur, yang disayang Tuhan Yesus. Gereja Tiberias dengan hati menyembah, sama-sama kita boleh katakan amin. Tepuk tangan yang dahsyat buat kasihnya Tuhan Yesus. Datang sore hari ini dengan hati menyembah. Dialah pengharapan setiap kita, Dia yang memegang setiap hidup kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuat kami Tuhan Yesus. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, satu-satunya pengharapan Bapak Ibu dan saya. Sama-sama. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku
samping kami. Tanpa Tuhan yang di sampingku. Boleh sama-sama nyatakan, ku tak mampu sendiri. Mari angkat tangan kita Bapak Ibu. Engkaulah kuatku, yang menopangku. Pandang wajah Tuhan, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Lebih lagi, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang. Hanya dari Tuhan Yesus. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Mari bawa hati setiap kita gerejakan, jangan lepaskan. Mari lebih sungguh lagi pandang wajah Tuhan Yesus. Haleluya. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Ini doa setiap kami Tuhan. Jangan lepaskan. Dalam hidup kita boleh kasih tepuk tangan kemuliaan bagi Allah kita. Kami bersyukur buat kasih-Mu Tuhan. Kami pandang wajah-Mu, haleluya. Engkau hadir dalam setiap kehidupan kami. Engkau ada dalam setiap kami menuntun kami. Pegang tangan kami Tuhan, haleluya. Segala pengakuan, segala pujian kami naikkan bagi Tuhan Yesus. Sama-sama Bapak Ibu. Ku pandang wajah dan berseru, pertolonganku datang. Pegang tangan kami Tuhan Yesus, jangan pernah lepaskan. Jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Sekali lagi sama-sama ku pandang pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah Dia satu-satunya harapan kita, amin. Boleh bangkit berdiri, angkat tangan kita. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Mari bawa hati setiap kita, jangan pernah lepaskan. Kami mau nyatakan syukur kami Tuhan dalam hidupku. Kita kasih tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus lebih lagi. Ku pandang wajah-Mu dan berseru,
Kami menyembah Engkau, Yesus Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap perbuatan tangannya. Tuhan setia, Tuhan mulia, Tuhan ajaib. Nikmati hadirat Tuhan di sore hari ini, di tempat ini, dimanapun Bapak Ibu menyembah. Haleluya, hanya Yesus Tuhan. Angkat tangan kita sama-sama sore hari ini, pandang wajah Tuhan Yesus. Dia hadir di tempat ini, Dia memegang setiap hidup kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Panggil namanya, katakan Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat. Amin. Sama-sama panggil namanya, Yesus. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Ayo panggil nama Yesus. Dia satu-satunya pengharapan. Dengan mata iman kami, ku kan melihat. Boleh lebih dahsyat lagi. Angkat kedua tangan Bapak Ibu. Yesus mendengar lebih dari yang kuasanya dahsyat, amin.
Tuhan Yesus, kami mau terus berharap, kami mau terus berdoa sama Tuhan. Karena janji Tuhan iya dan amin bagi kami yang setia. Janji Tuhan iya dan amin bagi kami yang terus mengandalkan Tuhan. Biar dengan mata iman kami melihat tangan Tuhan sempurna memelihara setiap kehidupan kami. Biar Tuhan yang semakin besar, Tuhan yang terus ditinggikan, dipermuliakan dalam segala kehidupan kami. Segala pujian, segala syukur kami kembalikan bagi satu nama yang dahsyat. Biar Tuhan yang semakin besar, kami yang semakin kecil, dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap bersuka cita, yang disayang Tuhan. Gereja Tiberias, sama-sama kita boleh katakan amin. Amin. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Boleh lihat kiri kanan, berikan salam, katakan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Sampai bertepuk tangan sore hari ini. Kita mau terus memuji Tuhan. Ini setiap kami Tuhan yang percaya. Satu suara. Sore hari ini buat Tuhan Yesus. Katakan sama-sama, ku tak pandang. Ku tak pandang dari gereja mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, engkaulah saudara dan saudariku. Ku tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Katakan, bila hatimu seperti hatiku, bila hatimu seperti hatiku, engkaulah saudara dan saudariku. Bolehlah pegang tangannya tinggi di hadapan Tuhan Yesus. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Cinta keluarga lah, cinta keluarga lah. Beri tepuk tangan sorak-sorai bagi Dia, Allah dan Juru Selamat setiap kita, Tuhan Yesus yang telah bersatukan kita. Mari mengucap syukur dalam nyanyian. Ku tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Lihat kiri kananmu, boleh sambil katakan, bila hatimu seperti hatiku, engkaulah saudara dan saudariku. Dalam Yesus, dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Cinta keluarga lah, cinta keluarga lah. Kita mengucap syukur karena bukan kebetulan kita boleh hadir di tempat ini. Semoga ada penyertaan Tuhan Yesus yang ajaib, amin. Yang sungguh percaya boleh katakan haleluya. Dalam Yesus Tuhan. Ayo ready guys, 1, 2, 3, go. Sama-sama katakan sore hari ini, di dalam Yesus. Oh haleluya. Sama-sama. Cinta keluarga lah, 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 cinta keluarga lah.
Yesus, berikan tepuk tangan hanya bagi Dia. Haleluya. Bukan dengan kekuatan kita, semua boleh terjadi hingga saat ini, amin. Karena kebaikan Tuhan Yesus, yang percaya punya Tuhan Yesus dahsyat, berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Dia. Kita mau terus bersorak-sorai, sebab kita tahu ada kuasa Tuhan waktu kita menyembah Dia. Sama-sama. Ke selatan terdengar pujian bagi Allah, dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi, dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, oh, nama Yesus disanjung tinggi, dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Haleluya. Tuhan yang dahsyat memberkati setiap kita. Oleh sebab itu berkata dengan pujian kita sama-sama. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah, dari barat sampai ke timur nama Yesus, haleluya. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, katakan kemuliaan Tuhan, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, hanya nama Yesus, come on. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, semua Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami angkat tangan kami tinggi Tuhan, sebab kami tahu tangan Tuhan yang perkasa. Tolong setiap kami di tempat ini. Berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Semua kasih keras suaramu sore hari ini buat Tuhan Yesus. Bisa lebih keras lagi sama-sama. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat, Tuhanku dahsyat, berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Angkat tangan bersama-sama, tinggikan namamu, tinggikan namamu. Allahku dahsyat, hanya Yesus yang dahsyat, amin. Hanya Yesus yang layak kita sembah sampai kapanpun. Yang diberkati Tuhan sore hari, berikan tepuk tangan lebih meriah lagi bagi Tuhan kita, Tuhan Yesus. Silakan kembali duduk, saudara kasih dalam Tuhan Yesus. Puji Tuhan.
Di sore hari yang baik ini kita boleh percaya bahwa Tuhan Yesus disenangkan lewat pujian kita, amin. Dan sebelum sama-sama kita lebih lagi masuk dalam ibadah kita di sore hari ini, terlebih dahulu kita saksikan video highlight dari khotbah Ibu Gembala Sidang. Selamat menyaksikan. Pendidikan dan pembelajaran kiri kita adalah proses seumur hidup, yang mana perjalanan iman Kristen bukan studi yang pendek. Ada proses pendewasaan yang pasti yang harus kita lakukan, yaitu selalu belajar dan mengembangkan diri, melatih diri dalam strategi dan mengasah kemampuan di mana kita terpanggil. Kita jangan cepat puas, kita harus terus belajar dan mengembangkan diri supaya kita bisa selalu menjadi berkat. Kapasitas belajar adalah karunia, tetapi kemampuan belajar adalah keahlian. Jangan pernah berhenti bertumbuh dan jangan pernah berhenti belajar dan belajar. Tuhan memberi kita talenta dan kemampuan untuk terus meningkat, mengembangkan kapasitas sehingga mencapai tahapan-tahapan di luar yang kita anggap sebagai batas kemampuan kita. Orang yang selalu mau mendengar dan menambah ilmu pengetahuan juga firman Tuhan dikategorikan sebagai orang yang bijak. Ada 7 sifat yang harus kita miliki dan kita perhatikan. Kebaikan, pengetahuan, pengendalian diri, kesalehan, ketaatan, kasih sayang sesama atau keluarga, dan cinta kepada Tuhan Yesus. Inilah area yang harus kita kembangkan setiap hari. Kemudian kita melihat masa depan dan miliki visi yang besar. Minta hikmat dan semangat dari Tuhan Yesus agar mampu untuk terus belajar sehingga dapat bertumbuh dalam Kristus, baik dalam hal fisik maupun spiritual. Baik, puji Tuhan saudara, video lengkap dari khotbah Ibu Gembala Sidang saudara bisa saksikan selengkapnya di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Puji Tuhan saudara, dan pada sore hari ini saya akan bacakan terlebih dahulu yaitu suara gembala buat setiap kita. Dari yang terkasih Ibu Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Ibu Pendeta dan Hati Pariaji, buat setiap jemaat Tuhan di sore yang baik ini. Dengan judul, apa yang harus ada di dalam kita untuk menyikapi situasi yang tidak pasti. Roma pertama 2 pembukaan, Tuhan Yesus berkati kami semua dalam lindungan Allah, tidak bahaya dan tidak celaka, diberkati dalam segala usaha dan juga pekerjaan. Ekonomi kami dipulihkan dan tidak resesi, bebas dari segala kutuk penyakit, bebas dari penderitaan, hidup di bumi seperti di sorga. Beri rumah di bumi, rumah di sorga, doa kami agar kami semua dipersiapkan menjadi mempelai Kristus yang akan diundang pesta di kerajaan sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Yang kedua, yang harus ada di dalam kita untuk menyikapi situasi yang tidak pasti. Yang pertama, kita memiliki dan hidup dalam kasih Allah dengan melakukan firman-Nya. Yohanes 14 ayat 15 hingga 17 dan juga di ayat ke-19 hingga 20 dan juga dalam 1 Yohanes 4 ayatnya yang ke-7. Di tengah-tengah banyaknya masalah, kesulitan dan tantangan sebagai anak-anak Tuhan, kita harus tetap memiliki kasih yang besar kepada Kristus. Mengasihi Kristus adalah melakukan firman-Nya. Kasih bukan hanya berupa perasaan, tetapi juga tindakan yang nyata. Kita dipanggil untuk mengasihi sesama sebagaimana Allah telah mengasihi kita. Kasih tidak menuntut, tetapi memberi dengan tulus. Yang kedua, raih kuasa Tuhan untuk melakukan kebenaran. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 dan juga dalam Yohanes 14 ayat ke-26. Di tengah banyaknya masalah, kesulitan dan tantangan, sebagai anak-anak Tuhan kita harus tetap memiliki kuasa Allah. Kuasa itu berasal dari Roh Kudus. Kuasa untuk bersaksi, kuasa yang dapat menguatkan atau menghibur, kuasa untuk melakukan kebenaran, juga kuasa untuk mengalahkan setan atau kuasa gelap. Yakobus 4 ayatnya ke-7. Yang ketiga, memiliki pengharapan kepada Tuhan Yesus. Yohanes 14 ayat 27 di ayat ke-30 hingga 31 dan juga dalam 1 Timotius 4 ayatnya ke-10. Di tengah ketidakpastian dan kesulitan yang dihadapi sebagai anak-anak Tuhan, kita harus tetap memiliki pengharapan yang besar dan pasti. Kita diberi damai sejahtera agar tetap berharap.
Tuhan Yesus telah melakukan segalanya untuk kita, agar kita tetap berpengharapan kepada Tuhan Yesus. Pengharapan adalah satu hal yang kuat bagi kehidupan. Yang keempat, memiliki ketabahan yang besar karena percaya kepada Tuhan Yesus. 2 Korintus 5 ayat 6 hingga 7. Tabah artinya adalah tetap dan kuat hati menghadapi bahaya. Kekuatan menghadapi ujian dan kesulitan. Kita memang tidak bisa melihat masa depan. Apa yang akan terjadi di depan kita masih misteri. Dunia sekarang ini memberikan kita ketidakpastian. Tetapi firman Tuhan saat ini menguatkan kita bahwa kita harus tabah dalam kehidupan. Karena hidup kita bukan karena melihat, namun karena percaya kepada Tuhan Yesus. Sebagai doa penutup, Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau dan hidup dalam kekudusan. Menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau, dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai dalam Wahyu 20 ayat 14 hingga 15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya, dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari, belajar firman-Mu, dalami firman-Mu dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Kau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Demikian Saudara Gembala, kasih lu tepuk tangan yang terbaik buat pesan Tuhan yang luar biasa kita boleh terima pada sore hari ini. Dan kita akan dengar firman Tuhan di tempat ini. Untuk itu mari buka hatimu, kita akan menerima yang terbaik, firman Allah yang pastinya akan mengubahkan kehidupan setiap kita. Yang percaya boleh katakan amin, saudara. Tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita, Tuhan Yesus. Satukan hati kita, kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang baik, mengucap syukur ya kami Tuhan. Dalam pengharapan kami yang teguh, kami datang Tuhan Yesus. Di dalam setiap musim kehidupan kami datang dengan pujian kami, penyembahan kami. Sebab Engkaulah Tuhan yang begitu mengasihi setiap kami. Terima kasih Tuhan atas kesempatan kami boleh mengucapkan terima kasih dalam nyanyian kami. Di tempat yang terbaik ini Tuhan, kami mau terus menyembah-Mu. Kami mau terus dibentuk dan diajar. Sebab itulah kami datang Tuhan, membawa hati yang rela untuk boleh Tuhan proses, Tuhan jamah, Tuhan ubahkan kehidupan kami. Kami berdoa firman Tuhan yang ditabur tempat ini tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, tapi semuanya boleh menjadi rema, dan hidup kami boleh terus hidup dalam ketaatan dalam Tuhan. Ajar kami Roh Kudus, mampukan kami ya Tuhan, sebab kami mau terus mengasihi Tuhan dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Kami siap dengan firman Tuhan di dalam nama Yesus, haleluya. Sama-sama kita boleh katakan amin. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Bawa hatimu kepada Tuhan Yesus. Kita katakan, Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan, sumber harapan setiap kita. Katakan sama-sama, Tuhan, Kaulah
percaya hanya kepadamu. Panggil dia sama-sama. Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Tuhan, Engkaulah pengharapan setiap kami. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Hanya Yesus, Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Angkat kedua tanganmu sambil katakan, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya lagu. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya lalu. Biar musik menyembah Tuhan, kita berikan tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan Allah pengharapan setiap kita. Kami percaya Tuhan, oh Tuhan. Kami letakkan pengharapan kami dalam tangan ini Tuhan Yesus. Dalam firman ini kami pegang teguh janji firman Tuhan. Ya dan amin. Memberkati setiap kami. Buat kami mengerti Roh Kudus. Kami terus menyembah-Mu dalam iman teguh kami Tuhan. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sama-sama katakan. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya. Mari bangkit berdiri bersama-sama saudara. Angkat kedua tanganmu, katakan di hadapan. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku berikan penghormatan dalam hidup, dalam kebenaran Tuhan Yesus. Yang mau boleh berikan lo tepuk tangan yang terbaik bagi dia. Haleluya. Mari bersama-sama katakan sambut firman Tuhan dengan pujian. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Sambil angkat kedua tanganmu bersama-sama. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan
Mari dengan kerelaan hati kita menyambut firman Tuhan. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya lagu. Terima kasih Tuhan. Mulutku penuh dengan pujian hanya kepada Yesus. Haleluya. Terimalah sembah setiap kami Tuhan. Kami mau melaksanakan kebenaran firman-Mu Tuhan. Penghormatan kepadamu ya lagu. Kepadamu ya lagu. Kepadamu ya lagu. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Biarlah mulut kami selalu memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Hati kami berikan kepada Tuhan untuk siap dibentuk, untuk siap ditegur dalam setiap kehidupan kami. Biarlah firman Tuhan juga menuntun hidup kami, sehingga kami bisa melihat bagaimana cara Tuhan menolong kami secara ajaib. Terima kasih Tuhan, ketika dunia mengecewakan, ketika manusia mengecewakan, Tuhan tidak pernah mengecewakan orang yang berharap kepadamu. Kami siap diberkati oleh firman Tuhan. Terima kasih Bapa yang siap diberkati oleh firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Puji Tuhan, haleluya. Ada Shalom Tiberias. Apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa, senang kembali bertemu dengan Bapak Ibu di Gereja Tiberias Bekasi Town Square ya. Walaupun hujan ya, dari tadi siang juga dari Karawaci saya ke Sunter hujan gede Bapak Ibu ya. Tadi juga di sini mungkin habis hujan duluan tadi ya. Dan ya, tetap percaya walaupun hujan Bapak Ibu tetap datang, tetap cari Tuhan, amin. Ya, jerih payah Bapak Ibu cari Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Puji Tuhan. Oke, kita langsung masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Bisa dikeluarkan temanya pada hari ini. Judulnya adalah ketakutan melihat raksasa, tetapi iman melihat Tuhan yang lebih besar. Ya, ini kita belajar dari Daud dan Goliat ya. Ketakutan melihat raksasa, iman melihat Tuhan yang lebih besar. Ya, 1 Samuel 17 ayatnya yang ke-45. Silakan Pak. 1 Samuel 17 ayatnya yang ke-45. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu." Oke. Keterangan dari ayat ini apa? Daud menghadapi Goliat bukan dengan keberanian manusia, tetapi melainkan dengan keyakinan kepada Tuhan. Kalau kita belajar dalam perjanjian lama bagaimana bangsa Israel ya dalam menghadapi Goliat ini luar biasa Bapak Ibu. Goliat adalah satu orang yang tinggi besar, tingginya 3 meter, dan dia menjadi satu pribadi yang selalu menteror bangsa Israel dengan rajanya Saul pada waktu itu. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu, bahwa Saul dengan bangsa Israel mereka tidak punya kekuatan atau tidak punya keberanian ya untuk melawan Goliat. Padahal kalau memang mau Bapak Ibu, Saul sebagai raja ya punya pasukan bersenjata. Kalau memang mau menyerang Goliat pasti menang. Tetapi dalam cerita di Alkitab bahwa Saul dengan Israel mereka tidak mempunyai keberanian untuk melawan Goliat. Makanya ketidakberanian itu akhirnya menghasilkan ketakutan ya kan dalam melihat Goliat. Tetapi apa yang terjadi? Di tengah ketakutan itu ada satu anak muda bernama Daud. Dia sendiri datang kepada Raja Saul. Ya kan, dia datang kepada Raja Saul, dia minta izin untuk apa? Untuk melawan Goliat.
Ya, dan Alkitab mengatakan Saul bingung, dari mana keberanian ini? Kenapa Daud kok berani melawan Goliat? Daud mengatakan, aku melawan Goliat bukan dengan keberanian manusia, tetapi dengan keyakinan kepada Tuhan. Daud mengatakan, bukan aku yang berperang, tetapi Allah semesta alam yang di pihak akulah yang akan mengalahkan Goliat. Jadi kalau Bapak Ibu dan saya hidupnya di dalam ketakutan, ya Bapak Ibu dan saya tidak akan pernah punya keberanian, ya kan, untuk percaya, untuk bisa menang dalam setiap masalah. Ya, ketakutan itu adalah caranya si jahat supaya Bapak Ibu dan saya tidak punya iman. Ketakutan itu adalah caranya si jahat supaya Bapak Ibu dan saya ya tidak melihat bagaimana caranya Tuhan menolong kita secara ajaib. Tetapi kalau Bapak Ibu dan saya seperti Daud, ya dia mau melangkah dan dia berani punya iman. Kenapa? Karena Daud melihat Goliat bukan raksasa. Ya, secara fisik memang raksasa, tetapi Daud melihat apa? Melihat Tuhan lebih besar daripada Goliat. Itulah orang-orang yang punya iman. Hari ini masalahmu besar, ya masalah ekonomi kah? Masalah sakit penyakit kah? Ya memang kenyataannya ada masalah, tetapi jangan sampai ketakutan dalam hidup kita, kecemasan-kecemasan, kekhawatiran-kekhawatiran, akhirnya membuat apa? Tuhannya lebih kecil, masalahnya lebih besar. Karena apa? Karena ketakutan yang kita pelihara. Hari ini switch ketakutan itu dengan iman, switch fear ketakutan dengan faith. Tukar ketakutan itu dengan iman. Daud saya percaya sebagai manusia pasti pernah takut. Tetapi kenapa dia berani menghadapi Goliat? Nggak langsung ujuk-ujuk lawan Goliat berani. Karena apa? Karena Daud punya hubungan yang lama dengan Tuhan. Daud punya ketekunan cari Tuhan. Daud punya relationship yang baik dengan Tuhan. Jadi iman yang besar, iman yang berani menghadapi tantangan, itu nggak bisa disusun dalam satu malam. Ini bukan SKS Bapak Ibu, sistem kebut semalam Bapak Ibu. Ini adalah hasil dari apa? Pergaulan dengan Allah. Ini adalah hasil dari apa? Ketekunan cari Tuhan. Ini adalah hasil dari apa? Proses-proses yang Tuhan izinkan. Kalau belajar dari Daud ada air mata, banyak air matanya. Kalau lihat Daud diproses sama Tuhan, ada ketakutan dalam hidup Daud, ada kebimbangan, ada keresahan, ada. Tetapi Daud tetap dekat sama Tuhan. Jadi Goliat itu adalah puncak dari apa Bapak Ibu? Dari Daud akhirnya jadinya dipromosikan jadi raja. Tapi bukan Goliatnya yang kita lihat, tetapi kenapa Daud bisa punya iman berani melawan Goliat? Karena sudah disusun sudah dimulai hubungannya dengan Tuhan dari sejak remaja. Jadi untuk melawan masalah yang besar, untuk berani melawan masalah yang besar, modalnya nggak hanya cuma altar call diurapi. Aku punya Allah yang besar, aku berani menghadapi tantangan. Diketawain sama si jahat. Kata si jahatnya modalnya cuma altar call doang. Pulang dari sini nongkrong, pulang dari sini jalan-jalan, pulang dari sini nonton Netflix Korea. Iya kan, bagaimana mau punya keberanian yang besar? Iya kan, bagaimana mau mempunyai langkah yang hebat di dalam perjalanan imannya? Tadi saya katakan, Daud bisa melawan Goliat, nggak dimulai hari itu ketemu Saul langsung menang, tidak. Ini bukan sistem kebut semalam SKS, mahasiswa abadi Bapak Ibu, bukan ya. Tapi ini dimulai dari apa? Dari pertemanan Daud dari sejak remaja, akhirnya sampai dia dewasa, menghasilkanlah iman yang besar. Hari ini dengan mempelajari Daud, kita mulai lagi pergaulan kita dengan Tuhan, amin. Kita mulai lagi ketekunan kita cari Tuhan. Karena saya nggak tahu kapan Bapak Ibu ketemu Goliat, saya juga nggak tahu. Apakah tahun ini ketemu Goliat? Nggak ada yang tahu. Apakah tahun depan? Nggak ada yang tahu. Tapi saya percaya setiap kita pasti Tuhan izinkan ketemu dengan Goliat dalam perjalanan imannya. Siap-siap, jangan sampai nanti Tuhan izinkan ketemu Goliat, kita yang kabur. Iya, kita yang ketakutan, kita nggak ada kuasa, kita nggak punya keberanian seperti Saul. Ya, hari ini kita tekun cari Tuhan, kita bergaul dengan Allah. Ya, suatu saat kalau Tuhan izinkan bertemu dengan Goliat, seperti Daud menang bersama Tuhan, kita pun pasti menang bersama Tuhan. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus.
Oke, kita langsung masuk dalam slide pertanyaan. Nah, belajar dari Alkitab, apa rahasia Daud untuk bisa menang melawan Goliat? Ada 3 hal ya yang akan saya bagikan kepada jemaat Tuhan. Yang pertama adalah dengan iman. Kenapa? Karena iman melihat dari sudut pandang Tuhan. Ya, iman bisa membuat kita melihat dari sudut pandang Tuhan. Kita lihat dari 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-7. Silakan Pak. 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-7. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Oke, keterangan dari ayat ini apa? Orang beriman belajar melihat dari sudut pandang Tuhan. Bukan apa yang tampak, tapi apa yang Tuhan sanggup lakukan. Tulisan ini ada tulisan Paulus kepada jemaat di Korintus. Ya kan, rata-rata banyak orang Kristen Bapak Ibu ya dalam perjalanan imannya, kalau ingin melihat mujizat itu, maksa Tuhan, saya mau lihat dulu baru percaya. Banyak orang Kristen seperti itu. Sampai hari ini pun banyak. Melihat mujizat itu bermain dengan logika. Nggak mungkin lah, nggak mungkin orang anak dalam kandungan mati, dikasih perjamuan kudus, bisa hidup. Nggak mungkin. Nggak mungkin setan diurapi dengan minyak urapan, kabur. Nggak mungkin. Nggak mungkin didoakan pakai minyak urapan, utang jutaan dolar bisa dibayar lunas. Tidak mungkin. Kalau melihat mujizat Tuhan, banyak hitungan matematika di otak kita, gak bakal bisa terjadi namanya mujizat. Ya kan, Saul begitu Bapak Ibu. Saul ketika melihat Goliat, dia hitung-hitungan. Gimana begitu loh. Dari sejak fisik aja, dari fisik saja saya sudah kalah dengan Goliat. Gimana ceritanya aku bisa menang melawan Goliat? Dari fisik saja sudah kalah. Tetapi apa yang Daud lakukan? Daud percaya kepada Tuhan. Bukan dengan kekuatan fisiknya, tapi dia percaya Tuhan sanggup melakukan perkara-perkara yang besar. Ya, makanya Korintus mengatakan orang Kristen itu harus berani percaya, bukan karena melihat. Hari ini banyak keraguan dalam hidup kita. Ya Pak, nanti tanggal 10 November saya harus bayar utang. Bagaimana ya Pak, sampai hari ini duit belum ada. Mau percaya atau tidak? Karena Tuhan sanggup memberikan mujizat. Tuhan sanggup melakukan perbuatan-perbuatan ajaib bagi orang yang mau percaya kepadanya. Ya, ada pasangan suami istri di SCBD. Minggu kemarin datang. Ya, suami istri. Saya juga udah lupa Bapak Ibu ini kejadian. Singkat cerita, ketika lagi altar call, saya katakan ya kan. Dia katakan, Pak, puji Tuhan Pak, istri saya sudah hamil. Oh, saya bilang puji Tuhan dong, bahagia ya, happy ya. Iya. Nanti waktu itu Pak Alek doain bulan Agustus awal hamil. Oh gitu, saya bilang saya aja lupa, saya bilang begitu. Kenapa saya lupa? Karena tiap minggu doain jemaat banyak Bapak Ibu. Nah rupanya ketika saya katakan bulan Agustus itu hamil, mereka sepakat dengan apa yang kita doakan. Ya, jadi rupanya Bapak Ibu, doa itu berbicara percaya dan berbicara hati yang mau percaya. Jadi ingin saya katakan, kalau Tuhan sudah berjanji, imani. Ya, jangan ada keraguan dalam kehidupan kita. Ya kan, jadi istrinya hamil bukan karena hebat dan kuat gagah saya. Tapi saya percaya ketika kita berdoa bersama, ya kan, Roh Kudus membuat mereka percaya kepada apa yang mereka doakan. Ya, walaupun belum melihat, tapi mereka percaya tergenapilah setiap apa yang mereka doakan. Apa yang Bapak Ibu sedang doakan? Utang dibayar lunas kah? Rumah tangga dipulihkan kah? Iya kan? Yang perempuan minta jodoh Pak. Jodohnya kayak siapa? Kayak Pak Alek. Oh haleluya. Ya, kalau saya sudah nggak bisa diganggu gugat. Tapi kalau mirip-mirip bolehlah, ya kan? Ya, apa yang mau Bapak Ibu lihat? Apakah anak-anak ingin sekolah tinggi? Bisa ingin dapat beasiswa di tengah keterbatasan materi keuangan yang kita punya? Alkitab mengatakan percaya walaupun belum melihat. Ya, Daud berhadapan dengan Saul. Saul katakan, kamu bisa menang melawan Goliat, saya bisa menang. Bukan karena hebat dan kuat gagah saya, tapi karena Tuhan beserta kita. Apakah langsung Goliat kalah? Tidak. Tetapi Daud percaya dulu, baru melangkah.
Ya, hari ini percaya dulu baru melangkah, amin. Ya, jangan ragu ketika Bapak Ibu dan saya melangkah bersama Tuhan. Memang banyak keraguan yang sering iblis taruh ya di dalam pikiran dan hati kita. Ya, orang tua banyak yang cerita sama saya, jemaat. Ya Pak, anak saya bagaimana? Anak saya bagaimana? Saya katakan percaya saja Bu. Serahkan anakmu ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang akan memberkati masa depannya. Ya, saya tiap hari sebelum anak saya sekolah, saya selalu urapin anak saya sebelum sekolah. Ya, dia sekolah di Penabur sana di kota wisata. Saya tanya sama dia, Bryson cita-cita jadi apa? Jadi pendeta papi, kayak papi. Dalam lagi santai, saya lagi naik motor berdua sama dia keliling komplek. Saya suka tanya sama dia, Bryson kalau besar mau jadi apa? Kayak papi, jadi pendeta. Lagi main di rumah, saya tanya sama dia, Bryson kalau sudah besar jadi apa? Jadi pendeta papi. Ya udah, saya bawa doa saya bawa doa. Tuhan, anak saya yang pertama mau jadi pendeta. Walaupun masih SD. Apakah saya sudah lihat dia pakai jas, pakai stola? Secara fisik belum, tetapi secara iman saya sudah percaya. Kapan? Saya juga nggak tahu Bapak Ibu, karena masih SD kelas 1. Ya, bisa saja nanti dia SD kelas 6 sudah pengangkatan, nggak ada yang tahu Bapak Ibu ya kan. Iya kan, tiba-tiba di SMP Tuhan Yesus sudah datang kedua kali, saya juga tidak tahu. Tetapi dalam iman saya serahkan anakku ke dalam tanganmu, Tuhan yang berkati dia. Kalau dia memang cita-cita jadi pendeta, saya percaya walaupun saya belum melihat, kuserahkan setiap rencana Tuhan di dalam hidupnya. Udah, ya makanya Tuhan mau Bapak Ibu percaya. Ya seperti Daud sebelum berperang, dia sudah percaya. Kenapa? Karena Tuhan beserta Daud. Hari ini kita percaya bukan karena janji atau dongeng seseorang. Tapi kita berani percaya karena Allah yang berjanji pasti akan menggenapinya. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Ya, jadi itu yang pertama. Iman melihat dari sudut pandang Tuhan. Ya, jadi kalau menghadapi masalah, jangan melihat dari sudut pandang manusia. Sepertinya Tuhan tidak sanggup lakukan. Lihat dari sudut pandang Tuhan. Baca Alkitab. Apakah Tuhan sanggup melakukan banyak perkara? Ya, kalau Bapak Ibu baca Alkitab, pasti Bapak Ibu dan saya sepaham dengan saya. Ya, Tuhan sanggup melakukan banyak perkara-perkara besar. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana caranya Daud menang atas Goliat? Yang kedua adalah imannya berfokus kepada Tuhan, bukan masalah. Ya, imannya berfokus kepada Tuhan, bukan masalah. Ibrani 12 ayatnya yang kedua. Silakan Pak. Ibrani 12 ayatnya yang kedua. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Oke. Keterangan dari ayat ini apa? Ketika pandangan kita tertuju kepada masalah, ketakutan itu bertumbuh. Tetapi ketika pandangan kita tertuju kepada Tuhan, iman bertumbuh. Jadi dalam hidup kita Bapak Ibu ada dua yang kita pelajari dari Daud. Ya, ketakutan dengan iman. Ya, ketakutan dengan iman ini berjalan beriringan. Sebagaimana Tuhan menyertai kita, iblis juga ya setiap hari merancangkan hal-hal yang jahat dalam hidup kita. Jadi siapa yang dikasih porsinya lebih banyak, itu yang bertumbuh, itu yang berkuasa. Makanya saya selalu katakan, setiap bangun pagi carilah Tuhan. Supaya apa? Supaya ketika kita bangun pagi pikiran kita masih fresh, hati kita juga masih enak, ada damai dan sukacita. Kalau diisi dengan firman Tuhan, di situ imanmu dari pagi-pagi sekali sudah bertumbuh dan apa? Memberikan kekuatan sepanjang hari kita di dalam kegiatan kita. Ya kan? Banyak orang Kristen yang memulai hari langsung sibuk sana, sibuk sini, sibuk sana, sibuk sini. Sampai lupa untuk apa? Menjaga imannya untuk terus bertumbuh. Nah akhirnya kan ketika ada masalah di kantor, ada masalah di kerjaan, ada masalah di rumah tangga, bukan iman yang bertumbuh, tetapi ketakutannya yang bertumbuh. Iya kan, kalau kita mau bertumbuh imannya, Alkitab tadi mengatakan apa? Marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus.
Setiap hari yang Tuhan mau adalah apa? Bapak Ibu dan saya fokus kepada Tuhan. Fokus kepada Tuhan, fokus kepada firman-Nya. Ya, jangan sampai kalau Bapak Ibu sedang ketakutan, ya akhirnya tenggelam. Petrus ketika dia bisa berjalan di atas air, kenapa? Karena Petrus itu fokusnya kepada Tuhan. Ya, Petrus melihat Yesus berjalan di atas air. Petrus mengatakan, "Guru, kalau boleh aku bisa berjalan di atas air." Kata Yesus, "Mari engkau berjalan di atas air." Ketika dia bisa berjalan di atas air, itu karena Petrus fokus kepada Tuhan. Ya, dia bisa berjalan di atas air. Tetapi kenapa Petrus tenggelam? Karena dia melihat sekelilingnya. Aku bisa berjalan di atas air. Ada air, ada ombak dan sebagainya. Tiba-tiba ada angin membuat dia merinding, membuat dia takut. Akhirnya tenggelam. Berapa kali kita jatuh dengan masalah kita? Berapa kali kita jatuh waktu kita takut? Tetapi puji Tuhannya, tangan Tuhan sendiri yang angkat kita naik lagi untuk bisa kuat dalam perjalanan iman. Amin. Ya, berapa kali? Ya, saya juga dalam perjalanan iman tidak mulus-mulus juga, Bapak Ibu. Ada kalanya kita capek, ada kalanya hampir menyerah. Ya, ada kalanya kita Tuhan kenapa begini ya? Tetapi waktu kita fokus lagi kepada Tuhan, fokus lagi kepada Yesus, akhirnya mampu juga untuk bisa melewati badai dalam hidup saya. Ya, saya pernah cerita 2023 waktu istri saya sedang ada keguguran. Itu berat sekali Bapak Ibu. Itu berat sekali, tapi saya selalu menjaga fokus. Ya, istri saya nangis-nangis, saya bilang sama dia, kita fokus kepada Tuhan. Ya, nggak apa-apa, hari ini engkau keguguran, nanti Tuhan bisa berikan yang lebih baik lagi. Ada rencana Tuhan di balik kejadian ini. Segala sesuatunya pasti mendatangkan kebaikan. Ya, saya melihat istri saya pendarahan, saya melihat dia dikuret di rumah sakit, dia teriak, dia sakit, dia menderita, perutnya melilit dan sebagainya. Waduh, itu membuat kita juga gemetar sebagai suami. Ya, tapi setelah itu ya sudah. Ya udah ya, yang lalu sudah berlalu, maju terus dalam Tuhan. Aku melayani, kamu urus rumah tangga, kita punya anak satu yang Tuhan percayakan, fokus kepada Tuhan, nanti tepat pada waktunya Tuhan kasih kita anak yang kedua, kita program lagi ya. Ya, keguguran tahun 2023, tahun 2024. Di tengah anak saya sedang dirawat di rumah sakit. Panas 40, infeksi usus di Eka Hospital, Cibubur, kota wisata. Di situ juga ada kabar baik. Waktu saya malam pulang dari pelayanan, istri saya bilang, "Sayang, ada kabar baik." "Apa?" "Aku positif hamil." Saya bilang, di tengah anak sedang panas 40, dia kasih kabar baik, strip 2. Ya kan, kok bisa begini ya? Ya, nah itulah Tuhan, Bapak Ibu ya. 2023 menangis, 2024 berserut kepada Tuhan, mujizat. 2025 Februari kemarin anak saya lahir, sekarang udah umur 8 bulan. Kalau nggak fokus sama Tuhan, nggak bakal jadi itu anak kedua. Akhirnya bisa kecewa, bisa bersungut-sungut, ya akhirnya bisa meninggalkan pelayanan. Itu bisa saja terjadi kalau orang tidak fokus sama Tuhan. Hari ini kita fokus sama Tuhan, amin. Segala penderitaan yang sudah pernah kita lewati, segala kesedihan yang pernah kita lewati, ya sudah, yang lalu sudah berlalu. Iya kan? Daud punya pengalaman banyak sama Tuhan, banyak kesedihan. Dia tidak melihat masalah, dia tidak melihat Goliat, tapi dia fokus kepada Tuhan. Ya, fokuslah kepada Tuhan, fokuslah kepada janjinya. Ya kan, beriman bahwa segala sesuatu yang hancur, Tuhan sanggup pulihkan. Bisnis yang hancur Tuhan sanggup pulihkan. Orang tua yang sakit Tuhan sanggup sembuhkan. Ya kan, kekecewaan dalam hidup kita Tuhan sanggup berikan penghiburan. Apa yang Tuhan tidak sanggup lakukan, semuanya Tuhan sanggup. Amin. Ya, saya percaya jemaat Tiberias punya iman yang besar. Amin. Punya iman yang besar. Makanya fokus sama Tuhan. Ya. Ada jemaat tanya sama saya, "Pak Alek, kenapa jam 3 pagi saya dibangunkan?" Ya, kenapa setiap jam 3 pagi saya selalu kok bangun terus jam 3 pagi? Ya, dia tanya sama saya, "Kenapa Pak Alek?" Saya katakan, "Itu Tuhan bangunin kamu jam 3 pagi. Ngapain Tuhan bangunin saya jam 3 pagi? Siskamling." Ya kan? Ya, kalau Tuhan bangunin jam 3 pagi ya suruh berdoa lah.
Kenapa saya katakan begitu? Kenapa ya? Dia tanya kenapa ya? Ya karena jam 11 siang engkau sibuk dengan kantormu. Iya kan? Jam 12 siang kau sibuk dengan makan siang di kantor. Jam 1 kau kembali kerja. Jam 4 ketemu klien. Jam 7 futsal. Iya kan? Atau enggak fitness, atau enggak padel. Iya kan? Atau enggak nongki-nongki di Sumarekon Bekasi. Iya kan? Nongki-nongki cantik, minum janji jiwa, kenangan dan sebagainya. Sampai rumah sudah jam 10, kau sudah capek, sudah tidak ada waktu. Makanya waktu yang paling santai, yang tidak ada gangguan jam 3 pagi. Kalau Tuhan bangunin, ya bangunlah. Kenapa? Karena dengan memulai dengan doa, itu belajar kita fokus kepada Tuhan. Iya kan? Ingat khotbah saya kemarin, kesengsaraan menghasilkan ketekunan. Ketekunan menghasilkan tahan uji menghasilkan pengharapan. Jadi untuk fokus kepada Tuhan, balik lagi, nggak bisa hari ini fokus, besok fokus. Itu harus ada ketekunan cari Tuhan. Ya, makanya kalau Tuhan bangunkan pagi, berdoa. Karena apa? Karena itu membuat kita terus bisa fokus kepada Tuhan. Orang yang fokus sama Tuhan, dia pasti berbahagia. Kenapa? Walaupun digoncangkan, dia tahan uji. Orang yang fokus kepada Tuhan, dia pasti sukacita. Kenapa? Karena apapun masalah, dia tidak kalah. Apapun masalah, dia tidak mundur. Apapun masalah, dia tidak bersungut-sungut sama Tuhan. Ya, justru orang-orang yang fokus kepada Tuhan adalah orang-orang yang menang dalam segala perkara. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Jadi yang kedua, iman berfokus kepada Tuhan bukan masalah. Ya, setiap hari belajar fokus. Setiap hari belajar doa, belajar baca firman, belajar pujian penyembahan ya sebelum beraktivitas pagi. Bangunlah lebih pagi lagi. Ya, punya jam waktu untuk Tuhan. Investasikan waktu untuk Tuhan. Banyak orang investasikan waktu buat apa? Buat game, buat nongkrong-nongkrong, ya, buat kedagingan. Tapi anak Tuhan yang mau belajar fokus, dia menginvestasikan waktunya untuk Tuhan. Orang yang memberikan waktu untuk Tuhan tidak akan pernah dikecewakan sama Tuhan. Amin. Hari ini memang belum melihat, tapi ke depannya ada satu rancangan yang penuh damai sejahtera yang Tuhan siapkan untuk kita. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Yang ketiga, bagaimana cara Daud menang atas Goliat? Yang ketiga, iman membawa kemenangan yang memuliakan Tuhan. Kita lihat Alkitab kita, 1 Yohanes 5 ayatnya yang keempat. Silakan Pak. 1 Yohanes 5 ayatnya yang keempat. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Oke. Keterangan dari ayat ini apa? Saat kita melangkah dengan iman, Tuhan sendiri yang berperang bagi kita. Dan namanya dimuliakan melalui kemenangan itu. Alkitab mengatakan Tuhan mau kita punya iman. Dan iman itu membawa kemenangan, memuliakan Tuhan. Yang mengalahkan dunia itu adalah iman kita Bapak Ibu. Tetapi jangan lupa bagaimana iman kita itu besar. Bisa mengalahkan dunia. Apa yang Alkitab katakan? Sebab semuanya yang lahir dari Allah. Itu dengan kata lain apa? Harus menjadi ciptaan yang baru. New creation, ciptaan yang baru. Sebab semua yang lahir dari Allah. Kalau hidupnya masih jatuh dalam perzinahan, kalau hidupnya masih jatuh dalam percabulan, hidupnya masih bisa disuap dengan uang, nggak bisa punya iman yang besar. Ada 4 anak muda dalam perjanjian lama. Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Sama-sama ditawarin, sama-sama mau disuap, sama-sama mau digoda. Tetapi mereka 4 anak muda ini punya integritas, jaga pertobatannya, dan menjaga kekudusannya. Makanya Bapak Ibu lihat, Daniel dilempar ke gua singa, dia punya iman. Sadrak, Mesak, Abednego dibakar, mereka punya iman. Jadi kalau mau punya iman yang besar, iman yang kuat, harus jaga pertobatan. Harus jaga kekudusannya. Ya, Pak Paryaji mendiang dalam banyak kesaksian. Saya puji Tuhan 1 tahun ikut beliau. Sebelum khotbah dilepas ya. Waktu itu masih 1 tahun ikut beliau.
baru diizinkan khotbah itu masih hari Sabtu, Bapak Ibu. Saya ingat banget 6 bulan di Pontianak, akhirnya saya dapat jadwal di Jakarta. Ya, tiba-tiba jadwalnya di Balai Sarbini ibadah Bonerges. Alexander Simanjuntak, Perjamuan Kudus, Pendeta Dr. Yesaya Pariaji. Wih, mantap. Setelah beres khotbah, lagi kolekte, Bapak bilang sama saya, "Yuk nanti temenin saya altar call. Yuk doa sama saya." Iya Pak. Ya, saya pernah ceritakan, kita dibagi dua, saya ke kiri, Papa Raji ke kanan. Setelah Papa Raji ke kanan, Papa Raji ke kiri sebentar, ke kanan lagi, langsung naik ke atas, saya yang melanjutkan. Akhirnya berpisah ya, saya ke kiri, Bapak Gembala ke kanan. Semuanya ke kanan Bapak Ibu. Tidak ada yang ke kiri, tidak ada yang mau didoakan oleh saya. Kenapa? Pemain baru di Sarbini, ya kan, baru masuk. Orang bilang siapa ini anak muda? Cengangas cengenges, cengangas cengenges. Ya, Bapak bilang sama saya, "Yuk doain." "Iya Pak, saya mau doain." Tapi semuanya ke Bapak, saya bilang. Nggak ada yang mau saya doain. Bapak diem, akhirnya Bapak pepet saya, akhirnya ya udah. Akhirnya datanglah ke saya. Sakit apa Bu? Vertigo. Ah ya vertigo lah. Dimulai dari vertigo ya kan. Bu sakit apa? Asam lambung. Nah itu dia. Tapi kalau yang datang sama Bapak, ya Pak punya utang Pak 2 miliar, 4 miliar, 5 miliar. Kelas berat semua. Wih saya bilang ngeri bener ini big boss ini ya kan. Doainnya kelas berat semua. Tapi apa yang dilakukan Gembala Sidang? Utang you bulan depan dibayar lunas. Ya, kenapa bisa begitu? Karena apa? Karena dari sejak remaja sebelum Kristen dan menjadi Kristen, menjadi pendeta, gembala konsisten jaga hidup. Jadi kuncinya jaga hidup Bapak Ibu. Hidupmu ada kuasa. Pelayanan kalau nggak jaga hidup, nggak ada kuasa, ya ngapain pelayanan? Cuma rutinitas belaka pakai jas di depan jemaat, tapi nggak ada kuasa. Ya kan Tiberias, ya kan mengajarkan yang melayani, mengajarkan jemaat Tuhan, hidupmu jaga kekudusan. Tujuannya apa? Supaya imanmu berkuasa atas segala masalah. Ya makanya kalau nggak bertobat ya salah sendiri. Hidupmu nggak ada kuasa, makanya gagal. Ya makanya apa? Ngaco, jadi nggak dapat berkat Tuhan. Akhirnya serangan dari si jahat. Akhirnya apa? Si jahat itu kan job desk-nya mencuri, membunuh, dan membinasakan. Ya, makanya doa saya, mari kita yang lahir dari Allah, kita jaga pertobatan kita jaga kekudusan kita, sehingga iman kita dapat mengalahkan dunia. Ya, yang sakit sembuh, yang beban berat dipulihkan. Ya, dan kita menang atas segala raksasa yang berhadapan dengan kita. Dan waktu kita menang, nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Sebagai kesimpulan dalam khotbah saya pada sore hari ini, ketakutan membuat kita gemetar, tetapi iman membuat kita menang. Jangan ragu dan bimbang, teruslah dekat sama Tuhan, bangkitkan imanmu. Masalah boleh besar, Tuhan kita lebih besar dari setiap masalah kita. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Kita bangkit berdiri. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Katakan ku kagum hormat akan Engkau. Amin. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Katakan ku
dahsyat buat Tuhan Yesus. Kami bersyukur, kami bangga, kami punya Allah yang dahsyat, Allah yang layak kami kagumi, Allah yang layak terima pengagungan kami. Dengan iman kami bersyukur, karena biarlah setiap iman kami fokus hanya tertuju kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak buat firman-Mu pada sore hari ini. Matikan firman dalam setiap hati kami, ajar setiap kami untuk boleh menjadi pelaku firman, tidak hanya sebagai pendengar. Biar kami menjadi murid-Mu yang sejati Tuhan Yesus di akhir zaman ini. Terima kasih Tuhan, kami ucap berkat buat hamba-Mu Bapak Pendeta Alexander Simanjuntak, dalam pelayanannya, dalam keluarganya, melangkah melayani nama Tuhan ditinggikan, banyak jiwa dimenangkan bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Sebagai rasa syukur kami akan membawa persembahan kami di sore hari ini. Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang belum bisa memberi. Tuhan memberkati setiap umat-Mu, setiap usaha pekerjaan diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengucap syukur, yang disayang Tuhan, Gereja Tiberias sama-sama kita boleh katakan amin. Tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan. Selamat memberi dengan hati mengucap syukur. Tuhan Yesus memberkati setiap Bapak Ibu semua. Sama-sama datang dengan hati bersyukur. Kita percaya kita punya Tuhan Yesus yang dahsyat, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang berkorban bagi setiap kita. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Boleh lebih sebuah lagi bersama-sama dengan hati bersyukur. Penyertaan Tuhan Yesus, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih banyak buat persembahan yang Bapak Ibu Jemaat Tuhan telah berikan. Tuhan Yesus memberkati setiap persembahan Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Sama-sama kita siapkan hati kita sambut pengorbanan Tuhan, tubuh dan darah Tuhan Yesus di sore hari ini. Terima dengan iman, Dia Tuhan yang berikan tubuh, Dia Tuhan yang telah berikan darahnya bagi Bapak Ibu dan saya. Katakan tubuhmu dan darahmu tercurah bagi setiap kami. Bangkit berdiri sama-sama menyucikan, menjauhkan, sempurnakan hidup kami Tuhan.
Kita akan masuk dalam perjamuan kudus, persiapkan roti dan anggur ya. Nanti kalau anak-anak, orang tuanya yang memberikan. Kita angkat roti, sama-sama kita katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Yesus Kristus yang tertikam, tertombak di atas kayu salib. Pertama, dengan tubuh Yesus kami dimateraikan jadi warga sorga, dengan tubuh Yesus dibangkitkan pada hari kiamat, dengan tubuh Yesus kami menolak terkapar di meja operasi, menolak terkapar di rumah sakit, menolak terkapar di ruang ICU. Kami juga menolak penyakit sampar di mana kami melangkah dijaga malaikat. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Tuhan Yesus. Kita makan tubuh Tuhan Yesus. Ya, makasih Pak. Kita angkat anggur, sama-sama kita katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus sebagai perjanjian baru yang kekal. Pertama kami bertobat, minta ampun sama Tuhan atas setiap dosa dan pelanggaran kami. Dengan kuasa darah Yesus menghancurkan setan dan perbuatannya. Hidup kami kudus, kami tolak perzinahan, kami tolak percabulan, kami tolak poligami, poliandri, kami tolak perceraian, kami tolak orang ketiga dalam rumah tangga kami. Ada orang ketiga tidak bisa jadi warga sorga. Kami percaya dengan kuasa darah Yesus kami dimateraikan jadi warga sorga. Dengan kuasa darah Yesus setiap penyakit kami sembuh. Kami tolak sakit jantung, kami tolak sakit paru-paru, kami tolak sakit ginjal, kami tolak sakit diabetes, hepatitis, kami tolak darah tinggi, darah rendah, kami tolak stroke, kami tolak kanker, tumor, kista, miom, kami tolak mandul, kami tolak keguguran. Kami percaya dengan kuasa darah Yesus hari ini aku sehat, aku sembuh, mujizat terjadi. Jangan diminum dulu Bapak Ibu, berdoalah kepada Tuhan, percayalah walaupun kau belum melihat, bangkitkan imanmu, ya terus jaga pertobatan kita, jaga kekudusan kita, iman kita penuh kuasa. Haleluya. Sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, perjamuan kudus kuasanya lebih dari roti mana. Pertama, dengan kuasa perjamuan kudus makan tidur diberkati, tidak miskin, tidak kekurangan. Dengan kuasa perjamuan kudus kami mulia jadi warga sorga. Dengan kuasa perjamuan kudus punya roh majikan, roh miskin, roh bangkrut, roh gagal kami tolak. Agar pekerjaan kami, usaha kami, bisnis kami, toko dagangan kami, studi anak-anak, pelayanan, rumah tangga diberkati Tuhan ratusan ribuan kali ganda. Dalam nama Tuhan Yesus segala dosa, sakit, penyakit, kutuk sudah selesai, diangkat di atas kayu salib. Inilah darah Tuhan Yesus. Terima kasih. Minyak urapan memuliakan Allah dan manusia, hancurkan setan, sembuhkan orang sakit. Setiap kami yang diurapi penuh kemuliaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Diberkati setiap pokok doa, doa orang benar. Bila yakin didoakan besar kuasanya, hamba mengangkat setiap permohonan doa, percaya mujizat sudah terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Tetap bangkit berdiri, kita akan tutup ibadah ini. Diberkati selalu Tiberias Bekasi Town Square, Tiberias Betos, Tuhan berkati. Pak Koordinator di tempat ini, Pak David Raharja bersama tim yang melayani, Tuhan berkati. Jeripaya Bapak Ibu dalam pelayanan tidak sia-sia. Yang kedua, kami berdoa buat Gembala Sidang terkasih Ibu Pendeta Darniati Pariaji, Tuhan berkati. Ibu Gembala panjang umur, Ibu Gembala selalu sehat, penuh kuasa, penuh mujizat bersama keluarga. Bapak Pendeta Aristo, Bapak Pendeta Argo, Tuhan berkati. Melayani banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan. Berdoa buat Natal Tiberias tanggal 6 Desember 2025 di Gelora Bung Karno. Kita doa, kita sepakat tidak turun hujan, bahkan diberikan cuaca yang adem, cuaca yang sejuk di daerah GBK dan sekitarnya. Lautan manusia memenuhi Gelora Bung Karno, bersuka cita merayakan Natal ya, dan untuk kemuliaan
nama Tuhan. Terima kasih Bapak, seluruh jemaat TBRS yang hadir maupun yang nonton live streaming, Tuhan berkati. Belajarlah seperti Daud, tidak takut menghadapi Goliat, tidak takut menghadapi raksasa. Ya, seberapa besar pun masalah yang kita hadapi, seberapa besar Goliat yang kita hadapi, Tuhan kita lebih besar dari apapun masalah yang kita hadapi. Terima kasih Bapak, dan sebentar kita akan pulang, dan sebelum pulang kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Yang disayang Tuhan, diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Selamat hari Minggu saudara, dan shalom TBRS.